Membahas tentang perkembangan terbaru konflik Rusia dan Ukraina nih. Apa dampaknya bagi dunia? Oke, hari ini kita akan membahas tentang konflik antara Rusia dan Ukraina nih. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa topik ini penuh dengan banyak peristiwa dramatis nih. Tapi gue akan coba menjelaskan nih sejelas-jelasnya, sejelas mungkin agar kita bisa memahami gambaran besarnya. Dari medan perang hingga diplomasi. Jadi di sini ada banyak hal yang terjadi di balik layar loh. Jadi duduk santai dan mari kita mulai. Saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina terus mengalami perkembangan dengan tujuan yang semakin jelas loh. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin seolah memahami dengan baik strategi yang perlu diterapkan untuk mendominasi medan perang. Nah, wilayah timur Ukraina menjadi fokus utama bagi pasukan Rusia dengan penekanan pada kota-kota strategis yang dapat membantu Rusia mencapai kendali penuh atas kawasan Donbas, yaitu daerah industri utama yang mencakup wilayah Luhansk dan Donetsk. Di minggu-minggu terakhir nih, pasukan Rusia terus maju ke dalam wilayah Ukraina, mendekati sejumlah kota kunci yang dianggap strategis. Salah satunya adalah kota Torres. Nah, Torres sendiri bukan hanya sekedar kota biasa. Nah, posisinya yang strategis telah menjadikannya benteng pertahanan penting bagi Ukraina sejak Perang Dunia. Nah, Torres sendiri terletak dekat wilayah Donetsk yang direbut oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014. Kota ini secara historis menjadi salah satu pangkalan pertahanan Kiev di garis depan. Jika Torres jatuh nih, dampaknya bisa signifikan bagi jalur logistik militer Ukraina, terutama dalam menghubungkan pasukan di belakang dengan zona tempur. Nah, menurut laporan militer Ukraina, pasukan Rusia sudah mendekati Torres nih dan terjadi pertempuran sengit di pintu-pintu masuk kota. Juru bicara kelompok taktis operasional Ukraina nih, yaitu Anastasia Bobovnikova, menyatakan bahwa situasi di Torres itu tidak stabil dan pertempuran terus berkecamuk di berbagai lokasi. Di sini Rusia telah memasuki pinggiran timur kota, ungkapnya kepada media nasional Ukraina. Meski begitu nih, Rusia belum memberikan komentar resmi mengenai situasi ini, tetapi media pro-Rusia mengonfirmasi bahwa mereka sudah bergerak menuju pusat kota. Nah, menurut sumber militer, keunggulan Rusia di wilayah ini tidak hanya karena jumlah personil yang lebih besar, tapi juga berkat persenjataan yang mereka gunakan, termasuk drone dan peluru kendali berpemandu. Blogger militer Rusia pun mencatat bahwa dengan bantuan pasukan infanteri dan senjata-senjata berat, pasukan Rusia dapat bergerak dengan cepat menuju Torres sejak Agustus. Jika Torres jatuh ke tangan Rusia nih ya, ini akan memberi Moskow akses yang lebih besar terhadap jalur utama logistik Ukraina. Jika kita melihat pentingnya Torres bagi Ukraina nih, menurut analisis militer Ukraina, jatuhnya kota ini akan membuat Rusia memiliki kendali penuh atas jalur logistik utama yang sangat penting. Dan rute ini menggabungkan operasional pasukan Kiev dengan garis depan melalui jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Pokrovsk dan lain-lain. Tanpa jalur logistik ini, Ukraina akan kesulitan mempertahankan wilayah Donbas yang selama ini menjadi fokus utama pertempuran di timur Ukraina. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Institute for the Study of War atau ISW yang berbasis di Washington. Menurut ISW, jika Rusia berhasil menguasai Torres nih, ini akan menjadi langkah besar bagi mereka untuk memutus jalur logistik Ukraina yang menghubungkan wilayah timur dan barat. Nah, jadi dengan begitu, Rusia bisa lebih mudah memutus rantai pasukan senjata dan amunisi Ukraina yang selama ini masih mengalir dari sekutu-sekutu beratnya. Tapi nih ya, seiring meningkatnya tekanan di garis depan, Ukraina juga mengalami kendala dalam hal personel dan peralatan. Sejumlah komandan Ukraina melaporkan nih bahwa ketidakstabilan bantuan militer dari barat membuat pasukan Kiev mengalami kekurangan persediaan dan personel yang cukup untuk bertahan di wilayah strategis seperti Torres dan yang lainnya. Di sini Panglima tertinggi Ukraina Alexander Syrskyi bahkan menyatakan bahwa kondisi pasukan ini atau yang di Torres cukup kritis. Brigade Pertahanan Teritori ke-109 misalnya telah melaporkan kekurangan amunisi sejak April dan mereka sulit melakukan perencanaan jangka panjang karena keterbatasan dukungan logistik dari sekutu. Beberapa komandan Ukraina juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap situasi ini. Mereka mengakui bahwa tanpa adanya dukungan dari sekutu barat nih, pasukan Ukraina mungkin tidak akan bertahan lama di wilayah tersebut. Kami sangat bergantung pada dukungan dari negara-negara barat, ujarnya seorang komandan batalion pengintai Ukraina. Jadi hal ini diperparah dengan pembatalan sejumlah pertemuan internasional seperti pertemuan Ramstein yang semula dijadwalkan untuk membahas bantuan militer bagi Ukraina. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan senjata dan dukungan nih, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus mencari dukungan dari sekutu barat.
Pada pertemuan dengan Presiden Prancis nih, Emmanuel Macron di Paris pada 10 Oktober lalu, Zelensky kembali menekankan perlunya dukungan persenjataan yang lebih stabil dari Eropa. Dan nggak hanya itu, Zelensky juga bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, untuk berbicara kebutuhan pertahanan Ukraina. Tapi nih ya, di tengah upaya diplomatik ini, Amerika Serikat sebagai sekutu utama Ukraina justru mengalami pergeseran politik domestik yang berdampak pada rencana kunjungan Joe Biden ke Eropa. Ini semakin menambah ketidakstabilan nih bagi Ukraina yang tengah berjuang mempertahankan posisinya di medan perang. Tapi nih ya, di sisi lain pasukan Rusia nggak hanya berhasil maju ke Torres, tetapi juga kota strategis Vahlider yang menjadi salah satu pusat logistik penting di perbatasan Donetsk dan Zaporizhia. Vahlider yang terletak di dataran tinggi memberi keuntungan posisi strategis bagi Rusia, terutama dalam mengontrol jalur pasokan dari Crimea. Berdasarkan laporan Al Jazeera, kota ini dikuasai oleh Rusia setelah pertempuran panjang selama 18 bulan. Pusat pemikiran Washington nih, Institute for the Study of War, menyatakan bahwa kendali atas Vahlider memungkinkan Rusia untuk mengontrol jalur H-15. Yang ini tuh sangat penting bagi pergerakan pasokan. Tapi ISW juga mencatat bahwa meskipun Rusia memperoleh kemenangan di Vahlider nih, ini nggak secara langsung akan mengubah situasi operasional di wilayah barat Donetsk nih. Menurut gue nih ya, bahwa pasukan Rusia kemungkinan akan menghadapi kesulitan untuk terus maju karena keterbatasan personal dan material. Jadi sehingga ofisial intensif tanpa batas waktu mungkin akan sulit untuk dilakukan. Perkembangan situasi di garis depan dilaporkan terus berlanjut, dengan Rusia yang dilaporkan bergerak nih maju di beberapa wilayah termasuk Polkrov, Kurakov, dan Toreks nih. Berdasarkan data dari Ukraine Control Map nih, kemajuan Rusia di kawasan ini menciptakan kekhawatiran mengenai potensi runtuhnya front Ukraina di wilayah timur. Sementara itu, beberapa komunitas di Opsal Sungi di timur laut Ukraina juga terus dilanda serangan dari peluncur granat, pesawat tak berawak, dan bom bermadu Rusia. Dengan semakin banyaknya wilayah yang jatuh ke tangan Rusia nih, Presiden Zelensky nih memerintah petinggi militer untuk melakukan segala cara demi meminimalkan kemajuan Rusia di sepanjang garis depan. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev nih di awal invasi Februari 2022 nih, Rusia mengalihkan fokusnya ke Donbas nih yang dikenal sebagai pusat industri utama Ukraina. Dan kawasan ini telah menjadi medan pertempuran terbesar di Eropa sejak perang dimulai. Dengan semua perkembangan ini ya, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Putin akan berhasil mencapai tujuan ambisiusnya di dalam waktu dekat. Bagi Rusia, kontrol penuh atas Donbas mungkin menjadi langkah kunci nih untuk mewujudkan rencana geopolitik nih di wilayah timur Ukraina. Tapi nih ya, bagi Ukraina nih, pertahanan wilayah ini adalah prioritas untuk menjaga keuntungan negara mereka. Jadi nih ya, menurut kalian nih, mampukah Ukraina bertahan dengan dukungan yang datang secara bertahap dari Sekutu Barat? Jawab di kolom komentar ya.